Timnas Cina termakan strategi untuk menyulitkan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penerbangan ke Qingdao dari Australia makan waktu 18 jam. Timnas Cina akan menjamu Timnas Indonesia pada matchday keempat fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa, 15 Oktober 2024. Dalam menggelar pertandingan ini, Cina selaku tuan rumah memilih Qingdao Youth Football Stadium yang berjarak ratusan kilometer dari Beijing. Berharap dengan cara itu bisa membuat Timnas Indonesia hilang fokus karena kelelahan usai menempuh perjalanan jauh ke tempat yang telah mereka tetapkan. Akan tetapi, hal itu justru menjadi senjata makan tuan bagi Cina. Pasalnya tim naga sendiri yang pada akhirnya merasakan kerugian. Hal ini berkaitan dengan lawatan Timnas Cina ke Australia guna melakoni matchday ketiga fase grup C pada Kamis, 10 Oktober 2024. Tim besutan Branko Ivankovic harus melalui perjalanan selama kurang lebih 18 jam menuju Adelaide Oval, tempat digelarnya pertandingan, dan setelah itu, Cina masih harus melewatkan 18 jam lain untuk bisa kembali ke negara asal mereka, ditambah menggunakan penerbangan komersil, ya. Timnas Cina tidak mendapatkan pelayanan menggunakan jet pribadi dari federasi usai menorehkan 2 hasil memalukan. Sementara itu, tim besutan Shin Tae-yong hanya akan melalui 8 jam perjalanan dari Bahrain ke Qingdao menggunakan jet pribadi. Ketum PSSI Erick Thohir sudah memastikan bahwa Timnas Indonesia akan menggunakan pesawat charter untuk menuju ke Cina usai laga melawan Bahrain. Praktis, skuad Garuda pun bakal berada di Cina lebih awal ketimbang tuan rumah yang masih harus menempuh belasan jam perjalanan. Strategi mengakali Timnas Indonesia justru menjebak Cina. Ekspektasi ingin menyusahkan lawan justru menyusahkan diri sendiri. Ditambah, Cina tidak akan langsung pulang ke negaranya usai menyelesaikan pertandingan melawan Australia di Adelaide. Perjalanan pulang dan pergi selama 18 jam. Setelah Cina menyelesaikan pertandingan tandang di Australia, mereka meninggalkan stadion sekitar pukul 10 waktu setempat dan menuju perjalanan pukul 11, tulis 163.com. Perjalanan pulang dan pergi selama 18 jam. Setelah Cina menyelesaikan pertandingan tandang di Australia, mereka meninggalkan stadion sekitar pukul 10 waktu setempat dan menuju perjalanan pukul 11, tulis 163.com. Antusiasme terhadap Timnas Indonesia menyebar di kalangan WNI yang tinggal di Timur Tengah. Setelah pertandingan melawan Arab Saudi di Jeddah pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan September lalu, kini skuad Garuda bersiap untuk menghadapi Bahrain. Banyak WNI di Timur Tengah yang berencana untuk pergi ke Manama, Bahrain. Salah satunya adalah Andri Hartanto, warga Solo, yang akan membawa keluarganya dari Riyadh, Arab Saudi, menuju Bahrain. Andri memiliki pengalaman bekerja di Bahrain selama 6 tahun, sehingga ia sudah paham cara berpergian antar negara GCC. Kami sekeluarga berencana untuk menggunakan jalur darat dari Riyadh dan akan bertemu dengan teman-teman dari Garuda Bahrain, Qatar, serta lainnya, ujarnya kepada bola.com. Andri tidak ragu untuk mengambil cuti dari pekerjaannya demi mendukung Timnas Indonesia, dan ia juga mengizinkan anaknya untuk tidak bersekolah. Kesempatan untuk mendukung Timnas Indonesia seperti ini tidak datang setiap hari. Sebagai WNI di sini, mendukung Timnas Indonesia sama dengan membela negara. Jadi, apapun caranya, kami akan hadir, tambahnya. Andri dan keluarganya melakukan perjalanan darat selama sekitar 5 jam dari Riyadh. Warga negara Indonesia yang telah menjadi penduduk tetap di negara-negara GCC, Dewan Kerjasama Teluk, tidak perlu mengurus visa, cukup membawa ID yang dikeluarkan oleh negara mereka. Kami melakukan perjalanan melalui jalur darat. Terdapat jembatan sepanjang sekitar 25 km yang menghubungkan Arab Saudi dengan Bahrain. Aksesnya sangat mudah. Bagi yang sudah memiliki ID dari Qatar, Saudi, UAE, atau Oman, tidak perlu visa,
ujarnya. Menurut Andri, antusiasme WNI di Timur Tengah sangat tinggi. Tentu saja, sejak Piala Asia, kami sangat bersemangat mendukung timnas Indonesia. Mungkin besok akan ada lebih banyak orang dari luar Bahrain, karena jumlah WNI di Bahrain tidak sebanyak di Qatar atau Saudi, tambahnya. Warga negara Indonesia yang merupakan anggota Garuda Timur Tengah akan hadir di Bahrain National Stadium dan berasal dari Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman, hingga Qatar. Pada hari Kamis, 3 Oktober 2024, Wakil Ketua Garuda Bahrain, Badi Fernandes, bersama Wakil Ketua Garuda Qatar, Vidi Ficiandrie, mengambil tiket di kantor Federasi Sepak Bola Bahrain. Menurut Bondes, sapaan akrab Badi Fernandes, saat ini tercatat sekitar 1.300 anggota Garuda Timur Tengah yang akan menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain di stadion. Namun, jumlah tersebut masih dapat meningkat karena tersedia sekitar 2.000 tiket untuk para penggemar timnas Indonesia. 2.000 tiket. Saat ini, sudah terdapat 2 batch pemesanan tiket. Pada batch 1, terdapat 795 tiket kelas reguler dan 58 tiket VIP. Sementara itu, batch 2 mencatat 422 tiket reguler dan 19 tiket VIP, ungkap Bondes dalam wawancaranya dengan bola.com. Jumlah tersebut masih dapat meningkat, karena para penggemar timnas Indonesia memiliki kuota tiket reguler sebanyak 2.200 tiket VIP. Tambah pria yang juga merupakan Ketua Indonesian Football Community Bahrain, IFCB. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Shin Tae-yong dan pemain timnas Indonesia menuntaskan dendam atas Bahrain. Itu disampaikan Erick seusai acara Meet the World di Jakarta, Rabu 9 Oktober. Dendam yang dimaksud Erick adalah membalas kekalahan memalukan 0-10 pada pertemuan 2012 silam. Mudah-mudahan Coach ST dendam. Mudah-mudahan pemain kita juga dendam. Tapi hati-hati, karena ini kan Bahrain tuan rumah. Kalau kita lihat juga ketika lawan Australia banyak kartu-kartu. Ya, harus diwaspadai karena kan sepak bola seperti itu. Dan kita sering dirugikan. Kemarin-kemarin yang waktu, mohon maaf, ya dianggap tim anak bawang. Kata Erick menjelaskan. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 10 Oktober malam. Ini adalah pertandingan ketiga grup C kualifikasi zona Asia. Menurut Erick, Timnas Indonesia tidak bisa diremehkan lagi. Tim lain, termasuk wasit, yang sempat meremehkan Indonesia, kini telah melihat potensi besar timnas. Erick hanya berharap pertandingan kali ini berjalan dengan lancar. Tidak ada lagi hal-hal yang menimbulkan kontroversi. Indonesia, kata Erick, siap bersaing di level ini. Jadi banyak negara, banyak wasit melihat kita ini belum main sepak bola proper, level yang baik, kata lelaki yang juga Menteri BUMN ini menjelaskan. Kalau sekarang kita dizalimi seperti itu, dirugikan seperti itu, ya mereka harus berpikirlah karena memang standar sepak bola Indonesia sudah bagus, ucapnya menambahkan.